kurang ini bang. Semoga seluruhnya yang ada di hadapan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberikan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yang saya muliakan ketua DKM, ketua Raja Masjid beserta panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya kemudian suaranya nggak kedengaran, kedengaran nggak? Jelas nggak? Malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka memperingatkan diri kita kepada manusia yang paling agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hadir di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Di momen memperingati Maulid Nabi, ada yang memperingati ingat, ada yang memperingati gak ingat, ada yang tidak memperingati tidak ingat, ada yang tidak memperingati tapi ingat. Ada yang memperingati Nabi, mengingat Nabi Muhammad, ini yang paling bagus. Ada yang tidak memperingati, tidak ingat, itu yang paling jelek. Udah nggak ingat Nabi Muhammad, ogah maulid. Yang paling cakep, ingat Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita harus memperingati orang Kosambi nih, orang Kosambi, orang Randu? Randu bareng lagi, penceramahnya gantian. Maulid Nabi gak ada yang kecil, jadi jangan pernah bilang kalau bikin maulid kecil-kecilan, asal Ibrahim dia bikin kecil-kecilan, gede-gede juga. Itu ya. Bikin kecil-kecilan. Jangan lagi kita ucapin maulid Nabinya kecil-kecilan. Kalau kita bilang maulid turu-turu nggak apa-apa, tapi maulid kecil-kecilan jangan. Kenapa? Karena kita sedang memperingati, menjemput, membaca sejarah, mempelajari kehidupan manusia yang paling besar, manusia yang paling agung, baginda Nabi Muhammad. Walaupun cuma di rumah, walaupun cuma di majelis taklim kecil, majelis taklimnya, tapi gede yang dirayakannya, karena beliau Nabi Muhammad, manusia yang paling agung, manusia yang paling besar, manusia dan makhluk yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu. Dulu ada ulama namanya Syekh Syami. Beliau itu punya kitab namanya Sabilul Huda wa Rasyad. Beliau meriwayatkan ada seorang ulama bernama Syekh Abu Musa. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu beliau bertanya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita pada bisa mimpi bertemu Rasulullah. Amin. Karena orang yang mimpi bertemu Rasulullah itu pasti benar. Kalau ketemu yang lain bisa salah, bisa benar. Kalau kita mimpi Rasulullah pasti benar. Kalau mimpi yang lain bisa salah, bisa benar. Mimpi Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa orang yang mimpi ketemu
kalau mimpi Nabi Muhammad pasti Nabi. Kalau mimpi kiai gimana? Sama juga. Mimpi kiai bisa itu kiai, bisa bukan, bisa jin, bisa setan. Mimpi ketemu Sunan Kali Angke atau Sunan Bendungan Polo. Ada Sunannya di situ? Belum ada. Belum, Guru. Belum. Ngimpi ketemu wali, itu bisa beneran wali, bisa bukan. Tapi karena mimpi nggak enak, cek. Nah, itu loh. Jadi kita keren. Masih ada satu kampung lagi. Sampai mana tadi? Bendungan Polo. Orang yang mimpi Nabi Muhammad itu pasti Nabi Muhammad. Seorang ulama bermimpi Abu Musa dengan kitab Sabilur Rasyad. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa pertanyaannya? Annal ulama annal fuqaha yata'addadun. Bahwasanya para ulama-ulama sebagian membicarakan perdebatan tentang ada yang ngerjain maulid, ada yang belum ngerjain maulid ya Rasulullah. Berdebat dalilnya ini, yang aku lagi dalilnya ini. Gimana ya Rasulullah saya menyikapinya? Gimana sebenarnya hukum maulid aslinya ya Rasulullah? Dalam mimpi lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, man fariha bina farihna bihi. Siapa orang yang senang kelahiran saya, siapa orang yang bahagia kelahiran saya, kata Rasulullah, farihna bihi, saya senang dengan orang itu. Mudah-mudahan Rasul senang sama kita yang kumpul di sini. Amin. Kalau sudah senang, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan di akhirat. Amin. Jadi emang 12 Rabiul Awal karena Khoja Sholihul Hati dia bikin maulid, malamnya itu buat senang-senang, bukan buat susah-susah. Makanya insya Allah senang karena senang-senang, insya Allah ntar ada pembuli. Pembuli apa anda? Besek. Hah? Besek. Pembuli? Besek? Besek. Nah, jangan pulang dulu kalau belum dapat besek. Karena bahagia orang kita ngumpul ceritanya, makan. Emang apa ada maulid dibilang gak bagus? Di maulid ada apa? Quran ada gak? Ada. Baca sejarah Nabi ada gak? Ada. Doa ada gak? Ada. Tahlilan ada gak? Ada. Zikiran ada gak? Ada. Tausiah ada gak? Ada. Makan ada gak? Ada. Kopi ada gak? Ada. Belum. Orang yang putih. Siap, Bro. Tapi itu tadi satu. Jadi tujuan umat Nabi Muhammad bahagia karena lahirnya Nabi Muhammad, manusia yang paling agung. Wajah tidak akan ada yang bisa setampan Nabi Muhammad. Wajah tidak akan ada yang seindah baginda Nabi Muhammad. Wajah tidak akan ada yang seteduh baginda Nabi Muhammad. Wajah tidak ada yang merindui, menyebabkan orang rindu serindunya manusia kepada baginda Nabi Muhammad. Jibril alaihissalam aja nggak tahan, rindu pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita manusia biasa pengikut Nabi Muhammad nggak rindu sama Nabi Muhammad, pertanyakan cinta kita dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita ada apa enggak? Berbekas gak ke hati? Jibril 40 hari gak ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah ini kagak turun-turun wahyu 40 hari. Dalam kitab tafsir Sawi, sanad daripada tafsir jalan lain. Ya Rasulullah, dia turun ke Jibril. Udah 40 hari kagak turun-turun Jibril. Tiba-tiba setelah 40 hari turun. Kata Nabi Muhammad SAW, akhirnya Jibril datang juga. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, ya Jibril, laqad ishtaqtu ilaika, wahai Jibril, saya udah rindu, saya udah kangen sama engkau wahai Jibril, kita tak ketemu lama. Padahal 40 hari.
Laqad istaqtu ilaika, saya sudah rindu kepada engkau wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab, apa jawaban Nabi? Apa jawaban Jibril alaihi salam? Kata Jibril alaihi salam, ana istaqtu aksar ya Muhammad. Saya lebih rindu kepada engkau wahai Muhammad. Innama ana abdul ma'mur. Tapi apa daya wahai Muhammad, saya hanya hamba yang disuruh oleh Allah. Kalau disuruh turun sama Allah, turun Jibril. Kalau nggak disuruh turun, nggak turun. Nabi Jibril alaihissalam menahan rindu 40 hari ke Nabi Muhammad SAW. Jibril saja merupakan malaikat yang paling mulia, punya rasa rindu kepada makhluk yang paling mulia. Mudah-mudahan kita ditumbuhkan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memahami sebab maulid, kedua kita pengen rasa kita timbul cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa yang kita bawa pulang dari maulid Nabi, di antaranya adalah ilmu tentang zat Nabi Muhammad. Halo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala muliakan sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini tunduk memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad belum diutus jadi nabi, satu ketika Nabi Muhammad jalan di pertengahan malam, di waktu malam, tiba-tiba dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Muhammad mendengar ada suara. Suara itu berulang tapi tidak ada siapa yang ucapin. Malam-malam Nabi Muhammad ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Malam-malam gelap Nabi Muhammad nengok kanan kiri kagak ada orang. Jin kagak ada, malaikat ada. Ditengok lagi assalamualaikum. Tahu-tahunya batu sebelum Nabi diutus sebagai Nabi, batu ucapin salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Sallu alaihi. ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita malam-malam berdua lewat Kober. Lewat Kober berdua malam. Ada yang ucapin salam. Assalamualaikum. Nengok kanan kiri gak ada orang. Kira-kira gimana? Ampun. Kira-kira apa itu? Mending. Gimana? Nabi Muhammad sedang bersama Abu Bakar, Nabi Muhammad sedang bersama Umar. Nabi Muhammad SAW megang-megang batu. Itu batu berpaspek karena dipegang oleh baginda Nabi Muhammad. Takziman kepada baginda Nabi Muhammad. Itu batu ada suaranya. Subhanallah, Subhanallah. Kaget semua sahabat yang ada. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Ya Rasulullah, itu batu bisa ada suaranya, bisa tasbih itu batu. Kata Nabi Muhammad, pegang. Dipegang sama Abu Bakar, nyari batu itu. Subhanallah, Subhanallah, batu. Ketika Nabi Muhammad di atas gunung Uhud, Nabi Muhammad lagi jalan, itu batu goyang, batu gunung Uhud, bergetar tuh gunung Uhud. Uhud, diam, kata Nabi Muhammad. Engkau sedang bersama Abu Bakar dan Umar. Diam gunung Uhud. Gunung Uhud bisa bergetar karena rindu di antaranya kepada Nabi Muhammad. Kita yang hidup, kita yang punya hati, kita yang bakal insya Allah dapat syafaat Nabi. Amin. Maka sampai wayang ini gak kangen, gak rindu, gak cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlak baginda Nabi Muhammad SAW tertera dalam kitab-kitab akhlak. Syama'il, keagungan Nabi Muhammad tertera dalam kitab-kitab Syama'il. Di antaranya Syama'il yang dikarang oleh Imam Turmuzi, Syama'il Turmuziyah. Dikarang juga Imam Yusuf An-Nabhani, Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Diceritakan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir tentang keagungan zatnya Nabi Muhammad.
Dipukul sama Nabi Musa, batu keluar air. Muncrat air dari dalam batu karena mukjizat Nabi Musa. Apa Nabi Muhammad ada? Bang, Nabi Muhammad kalau perlu tongkat, nggak perlu batu, tangannya keluar air. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik. Sayyidina Ali ngelihat karomahnya Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad. Kalau dulu ada Nabi yang bisa mundurin waktu asar, namanya Nabi Musa. Ya Allah, tahan dulu kata Nabi Musa, jangan maghrib dulu, karena kami lagi berjihad. Jangan sampai tenggelam di matahari tenggelam. Ditahan oleh Allah. Asar jadi panjang, maghrib jadi lambat. Nabi Muhammad bisa nggak? Nabi Muhammad bukan hanya bisa nahan, Nabi Muhammad bisa balikin matahari, bisa belah bulan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Jadi waktu ketika Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali, keburu maghrib Sayyidina Ali belum sholat asar. Kata Nabi Muhammad, Ali udah sholat asar belum? Ya Rasulullah. Ya udah benar. Itu matahari yang udah tenggelam, udah maghrib dibalikin lagi matahari, belum lagi waktu asar. Mukjizatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Kalau kita kan tidak ada yang bisa sejago-jagonya orang kita, ada nggak yang bisa mundurin matahari? Ada nggak? Ada. Paling geser hujan. Ya, Ya. iya paling geser hujan. Itu juga kalau mundur-munduran. Dia nggak bisa geser hujan ini, dia nggak bisa geser. Saya pernah cerita, mertua saya, di Cilandak, ada dukun hujan bang. Dia paling jago geser hujan. Kalau ada orang pajakan, itu ada tarifnya. Tergantung mau pakai berapa. Pakai VVIP, Express, apa sekarang ada yang Express, ada sampai, ada apa lagi? Ada instan. Sampai instan pakai beda-beda. Ini ahli jaga hujan di Cilandak. Setiap dia geser hujan, gak ada hujan. Orang hajatan datang dulu. Bang Haji, saya mau hajatan. Mau pakai paket yang mana? Segini, ya jadilah. Kalau pernah hujan, kalau dia pegang, geser hujan semua. Kebetulan dia ngawinin anaknya. Hujan. Dia ngawinin anaknya, dia mau ke siapa? Kan dia sendirian. Ya. Dia mau geser hujan, dia geser hujan. Itu hari itu hujan tumpah semua ke situ, ngambek kemana hujan. Setumpah-tumpahnya. Pengen dikasih tahu apa? Ente sakti tuh, kadang-kadang ente sendiri kan bisa jagain. Begitu maksudnya. Ustaz kan begitu juga. Kadang-kadang doa buat orang makbul, buat diri mah kurang. Betul bukan kan? Betul. Sakti banget dia, cuma nggak bisa. Kadang-kadang kenapa? Supaya Allah masih tahu Ustaz itu bukan Tuhan. Ada titik kelemahannya. Maka biar bagaimanapun jangan sampai kekurangan guru-guru kita antum lihat bahwasanya itu adalah aib. Karena kurang manusia berkurang. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma 2-3 bulan. Sempurna. Kalau ada sakti mau sakti, ada apa saktinya? Kalau Nabi Muhammad saktinya terus menerus sampai akhirat nanti. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaih. Ada ustaz. Ini terakhir. Ada ustaz bukan di sini, jauh semua, jauh dikit. Ustaz jago banget doanya jago banget. Setiap ada yang minta doa, tokcel, bawa airnya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ini anak saya baru doain Ustaz. Bawa air, didoain. Ditiupin doang, ditiup. Agak bader. Wow, lagi. Siap bro. Sembuh. Bininya lagi pusing. Datang ke Ustaz itu. Assalamualaikum Ustaz. Ya,
Bini saya gunting ini, biar gampang lahirnya kalau disesat, bawa air, minum air berputar. Beranak apa pakai disesat, BPJS bisa. Anaknya udah beranak, dipintain, biar dia anak bisa hafal Quran, bisa soleh, didoain lagi sama Ustaz, udah. Ustaz ada Ustaz gitu. Datang lagi ke orang yang menyangka doa Ustaz ini udah anak semua nih, sakti mandraguna ini. Ustaz, Anda sebenarnya mau ngomong sih, ada agak enak. Mengapa? Ngomong aja. Ini kan Ustaz mudah terus bisa saya minta doa Ustaz. Ini saya mau minta, cuma agak pribadi Ustaz. Gimana maksudnya? Agak gak enak sih ngomongnya nih. Dia udah datang sini udah ngomongnya. Ini Ustaz itu mau doain di air. Apa? Bini saya galak banget, susah diaturnya. Kata Ustaznya, kalau itu mah gak mempan, bini gue juga galak banget. Pengen tahu bahwasanya nggak ada yang kesaktiannya sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad. Dengan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW dari akhlaknya, dari keagungannya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga semua yang menyumbang di acara ini, semua yang berperan di acara ini, semua yang mendukung acara ini, mudah-mudahan dicintai oleh Nabi Muhammad dan bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia mencintai Nabi Muhammad itu biasa, tapi seandainya ada manusia yang mencintai Nabi Muhammad yang disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang itulah yang mendapatkan keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi